Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andri. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi mengenai gerak melingkar. Apa itu gerak melingkar? Gerak melingkar itu adalah gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Jadi yang namanya gerak melingkar itu kalau lintasannya melingkar maka disebut dengan gerak melingkar. Nah, di sini digambarkan ada sebuah bola diikat dengan tali, kemudian diputar, ya, diputar sehingga bolanya tersebut memiliki kecepatan linear atau kelajuan linear sebesar v, yang mana arahnya itu selalu menyinggung lintasan lingkarannya, serta dia memiliki kecepatan sudut yaitu omega. Nah, di sini sekarang kita akan mempelajari besaran-besaran fisika pada gerak melingkar ini. Oke, yang pertama kita pelajari besaran fisikanya adalah mengenai periode dan frekuensi pada gerak melingkar. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran penuh, itu namanya periode. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya putaran yang terjadi dalam satu sekon. Nah, dari definisi itu bisa kita tuliskan rumus untuk menghitung periode adalah T besar sama dengan T kecil dibagi dengan N. Di mana T besarnya ini artinya periode dalam sekon, T kecilnya adalah waktu dalam sekon, N-nya adalah jumlah putarannya. Sedangkan kalau menghitung frekuensi, kita pakai rumus F sama dengan T kecil dibagi N. Ya, hubungan antara periode dan frekuensi ini berbanding terbalik, sehingga bisa kita tulis F sama dengan 1 per T besar. Berikutnya besaran fisika pada gerak melingkar adalah kelajuan linear. Kelajuan linear itu simbolnya adalah V besar. Untuk menghitungnya kita pakai rumus V sama dengan 2 kali Pi kali R dibagi dengan T, dimana nanti R ini adalah jari-jarinya, V-nya adalah kelajuan linearnya dalam satuan meter per sekon. Berikutnya kecepatan sudut atau disimbolkan dengan omega. Untuk menghitung kecepatan sudut ada dua cara. Kalau diketahui frekuensi, kita bisa pakai rumus 2pi kali F, di mana F-nya frekuensi. Kalau diketahui periode, kita bisa pakai rumus omega sama dengan 2pi dibagi dengan T periodenya, di mana omeganya adalah kecepatan sudut dalam satuan radian per sekon. Lalu bagaimana hubungan antara kelajuan linear atau V dengan kecepatan sudut atau omega? Itu dituliskan dalam bentuk persamaan matematika V sama dengan omega dikali dengan R. Contohnya supaya lebih paham, sebuah baling-baling helikopter berputar 1200 rpm. Jika jari-jari baling-balingnya 3 meter, maka tentukan A. periode dan frekuensi, B. kelajuan linear, C. kecepatan sudut. Nah, di soal ini ada kalimat RPM, ya. RPM itu artinya singkatan dari rotasi per menit atau putaran tiap menit. Nah, dari kalimat 1200 rpm itu bisa kita jelaskan bahwa berarti kan jumlah putarannya atau N-nya ada 1200 per menit, ya, dalam waktu 1 menit. Nah, 1 menit kalau kita ubah ke detik itu menjadi 60 sekon. Di soal diketahui jari-jari helikopternya adalah R-nya 3 meter. Pertanyaan pertama, kita mau menghitung periode dan frekuensi. Kalau kita mau menghitung periode, simbolnya T besar, itu rumusnya T besar sama dengan T kecil dibagi dengan N. T kecilnya adalah 60, N-nya adalah 1200. Ini kita coret sehingga didapatkan 6 bagi 6 1, 120 bagi 6 20, jadinya 1 per 20 sekon. Sedangkan kalau kita mau menghitung frekuensi, kita bisa pakai persamaan N dibagi dengan T. N-nya 1200, T-nya adalah 60. Ini kita coret, 120 bagi 6 adalah 20 Hz. Itu frekuensinya. Lanjutnya kita hitung kelajuan linear, simbolnya adalah V. Kelajuan linear bisa kita hitung pakai rumus 2πr dibagi T. R-nya kan tadi 3, ya. Pi-nya nggak perlu kita ubah, tetap kita bikin pi aja, nanti hasilnya harus dalam pi. Kita kalikan 2 dikali 3, 6 pi. Terus 1 per 20, di sini 20-nya naik ke atas, jadinya 20 dikali 6 pi, jadinya 120 pi meter per sekon. Kemudian berapa kecepatan sudut?
Nah, karena sudah diketahui V-nya yaitu 120 pi, maka saya menggunakan rumus V sama dengan omega kali R. V-nya 120 pi, omeganya kita cari, jari-jarinya 3. Maka omega sama dengan 120 pi dibagi 3, dapatnya 40 pi radian per sekon. Nah, untuk menghitung kecepatan sudut selain menggunakan rumus V sama dengan omega kali R, bisa juga pakai rumus omega sama dengan 2 kali pi kali F atau 2 pi dibagi periodenya atau T besar. Nanti hasilnya akan sama-sama dapat 40 pi radian per sekon. Berikutnya percepatan sentripetal dan gaya sentripetal. Percepatan sentripetal dan gaya sentripetal itu timbul ketika ada sebuah benda digerakkan melingkar. Misalkan seperti ini, ada sebuah batu diikat dengan tali, kemudian diputar, sehingga nanti akan timbul gaya yang arahnya menuju ke pusat lingkaran dan juga percepatan yang arahnya menuju ke pusat lingkaran. Nah, gaya yang arahnya menuju ke pusat lingkaran ini dinamakan dengan gaya sentripetal. Begitupun percepatan sentripetal atau AS ya simbolnya, ini percepatan yang menuju ke pusat lingkaran. Nah, V di sini adalah kelajuan linearnya yang selalu menyinggung lintasan lingkaran. Nah, untuk menghitung percepatan sentripetal atau AS itu ada dua cara. Kalau diketahuinya kecepatan sudut, kita bisa pakai rumus AS sama dengan omega kuadrat dikali R. Kalau diketahuinya kelajuan linear atau V, kita bisa pakai rumus AS sama dengan V kuadrat per R. Nah, sedangkan menghitung gaya sentripetal itu ada tiga cara. Kalau diketahuinya kelajuan linear, kita bisa pakai Fs sama dengan mv kuadrat dibagi dengan R. Kalau diketahuinya kecepatan sudut, kita bisa pakai rumus Fs sama dengan yang satuannya dalam Newton. AS itu adalah percepatan sentripetal dalam satuan meter per sekon kuadrat. Contohnya, sebuah batu bermassa 100 gram diikat dengan tali yang panjangnya 50 cm. Kemudian diputar dengan kelajuan linear 10 meter per sekon. Tentukan A. Percepatan sentripetal, B. Gaya sentripetal. Langkah pertama, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soalnya. Pertama, diketahui masanya 100 gram, M-nya 100 gram. Ini kita ubah ke kilogram ya, dibagi 1000 jadinya 0,1 kilogram. Dengan jari-jari R 50 cm ya, 50 cm atau 0,5 meter. Kita ubah ke meter. V-nya sama dengan 10 meter per sekon. Nah, kalau kita mau menghitung percepatan sentripetal atau AS, kita bisa pakai rumus V kuadrat dibagi R, di mana V-nya adalah 10. Jadinya 10 pangkat 2 dibagi R-nya adalah 0,5. 10 pangkat 2-nya adalah 100 dibagi dengan 0,5. Nah, 100 dibagi 0,5 itu adalah 200 meter per sekon kuadrat. Kemudian, menghitung gaya sentripetal atau Fs. Untuk menghitung gaya sentripetal, karena sudah diketahui AS-nya, kita bisa langsung pakai rumus Fs sama dengan M dikali AS. M-nya massa tadi 0,1 kg, AS-nya 200. 0,1 dikali 200 sama dengan 20 Newton. Kemudian gerak melingkar, klasifikasinya ya. Gerak melingkar itu bisa kita bedakan menjadi dua. Ada yang namanya gerak melingkar beraturan atau disingkat GMB. Ada yang namanya gerak melingkar berubah beraturan atau kita singkat sebagai GMBB. Nah, apa itu? Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Oke, kita bahas yang pertama mengenai GMB atau gerak melingkar beraturan. Ada 3 ciri dari gerak melingkar beraturan. Yang pertama, percepatan sudutnya atau alfa nilainya 0. Yang kedua, lintasannya berupa lingkaran. Yang ketiga, kecepatan sudut atau omeganya bernilai tetap. Ini yang paling utama cirinya. Jadi kalau kecepatan sudut tetap, pasti dia gerak melingkar beraturan. Rumusnya cuma ada satu, yaitu theta sama dengan omega kali T. Di mana theta itu artinya posisi sudut dalam satuan rad, ini dibacanya radian. Omega adalah kecepatan sudut dalam satuan radian per sekon, T-nya waktu dalam satuan sekon. Contohnya, sebuah gerinda berputar dengan kecepatan sudut tetap 2 radian per sekon selama 10 sekon.
posisi sudut yang ditempuh adalah titik-titik. Nah, di situ kan ada kalimat kecepatan sudut tetap. Ini namanya GMB atau gerak melingkar beraturan. Nah, dari soal diketahui omeganya adalah 2 radian per sekon, T-nya 10 sekon. Berarti kalau ditanya theta atau posisi sudut sesuai rumus yang tadi bahwa theta sama dengan omega kali T. Omeganya 2, T-nya adalah 10, kalau dikali 20 radian. Berikutnya mengenai gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Gerak melingkar berubah beraturan ini ada 3 rumus yang harus ada 3 rumusnya, ada 3 dan karakteristiknya juga sama, ada 3 juga. Yang pertama untuk karakteristik dari GMBB adalah percepatan sudut atau alfa nilainya tetap. Yang kedua, kecepatan sudut omega itu selalu berubah-ubah ya. Lintasannya dia berupa lingkaran. Rumus pertama adalah omega T sama dengan omega O ditambah alfa kali T. Omega T ini kecepatan sudut akhir, omega O ini kecepatan sudut awal. Alfanya percepatan sudut, T-nya adalah waktu. Rumus pertama digunakan kalau di soal ditanya kecepatan sudut akhir atau omega T kalau diketahui waktu. Rumus yang kedua, theta sama dengan omega O dikali T ditambah setengah alfa T pangkat 2. Theta ini disebut dengan posisi sudut. Rumus ini digunakan kalau di soal menghitung posisi sudut kalau diketahui waktu. Rumus yang ketiga, omega T pangkat 2 sama dengan omega O pangkat 2 ditambah 2 kali alfa kali theta. Nah, rumus ini digunakan menghitung kecepatan sudut akhir kalau waktunya tidak diketahui. Contohnya, sebuah gerinda dari keadaan diam berputar dengan percepatan sudut 4 radian per sekon kuadrat selama 5 sekon. Posisi sudut gerinda adalah titik-titik. Nah, di soal itu ada kalimat dari keadaan diam. Berarti kan kecepatan sudut awalnya atau omega 0 sama dengan 0. Dan percepatan sudutnya atau alfa itu adalah 4 radian per sekon selama T-nya 5 sekon. Berapa posisi sudutnya? Yang ditanya posisi sudut diketahui waktu, maka kita pakai rumus theta sama dengan omega OT ditambah setengah kali alfa kali T pangkat 2. Dengan kecepatan sudut awalnya adalah 0, T-nya adalah 5, ditambah setengah kali alfanya 4, T-nya 5, jadi 5 pangkat 2. 0 kali 5, 0, ditambah setengah kali 4 kan 2 ya, dikali 5 pangkat 2, 25. 25 dikali 2 nilainya adalah 50. 50 ditambah 0 hasilnya adalah 50 radian. Nah, itu cara kita menghitung posisi sudutnya. Kemudian hubungan roda-roda. Hubungan roda-roda itu yang kita kenal ada 3. Ada yang sepusat atau seporos, ada yang dihubungkan dengan sabuk, ada yang bersinggungan. Yang pertama, kita akan mempelajari 2 buah roda yang seporos ya, seperti ini ya. Kalau dia seporos itu nanti yang sama adalah kecepatan sudutnya. Jadi omega 1 sama dengan omega 2, artinya kecepatan sudut roda 1 sama dengan kecepatan sudut roda 2. Kalau dijabarkan ini menjadi V1 per R1 akan sama dengan V2 per R2. V-nya kelajuan linear, R-nya jari-jarinya. Yang kedua, kedua roda bersinggungan seperti gambar ini ya, 2 roda bersinggungan. Kalau ada 2 roda bersinggungan seperti ini, maka yang sama adalah kelajuan linearnya atau ditulis V1 sama dengan V2. Sehingga rumusnya menjadi omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 kali R2. Ya, omeganya kecepatan sudut, R-nya adalah jari-jari masing-masing roda. Yang ketiga, 2 roda ini kalau ada roda yang dihubungkan dengan sabuk. Kalau dihubungkan dengan sabuk sama kayak pada roda yang bersinggungan. Yang sama adalah kelajuan linearnya atau V1 sama dengan V2. Sehingga rumusnya menjadi omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 kali R2. Jadi nanti kalau dia bersinggungan sama dihubungkan dengan sabuk rumusnya sama. Contohnya, 3 buah roda berputar dihubungkan seperti gambar berikut. Ya, ini ada datanya dari data ketiga roda. R1 jari pertama 20 cm, R2-nya jari roda kedua 10 cm, R3 5 cm. Jika kecepatan sudut roda pertama 100 radian per sekon,
Tentukan kecepatan sudut roda ketiga. Nah, di sini kalau kita lihat roda 1 dengan roda 2 itu sepusat. Berarti kalau dia sepusat kan kecepatan sudutnya akan sama. Sehingga bisa kita tulis omega 1 akan sama dengan omega 2 yaitu 100 radian per sekon. Sedangkan roda 1 dengan roda 3 itu dihubungkan dengan sabuk. Kalau dihubungkan dengan sabuk berarti yang sama adalah V-nya atau kelajuan linearnya. Sehingga kita tulis V1 sama dengan V3. V1-nya itu kan omega 1 kali R1 sama dengan V3-nya omega 3 kali R3. Dengan omega 1-nya tadi adalah 100, omega R1-nya adalah 20, sama dengan omega 3-nya adalah yang kita cari kecepatan sudut roda ketiga. Jadi roda ketiganya adalah 5. Ini maka nanti omega 3-nya 100 dikali 20 itu adalah 2000. 2000 dibagi 5 adalah 400 radian per sekon. Nah, itu kecepatan sudut roda yang ketiga. Oke, cukup sekian dari saya mengenai materi gerak melingkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.